online Khalifah ini. Selamat pagi kepada Bapak Ibu, Akang Teteh, sahabat Khalifah yang mulia, kepada semua hadirin yang saya cintai. Karena Allah tentunya terima kasih atas kehadirannya dalam kajian online ini, kajian Khalifah, kegemaran kita untuk menambah ilmu dan manfaat berkah kita tentunya dari para narasumber. Insya Allah semuanya semakin mendapatkan rahmat Allah. Kita berkumpul di sini untuk menggali lebih dalam tentang topik yang tentunya akan meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Dan kajian kali ini insya Allah akan membahas hikmah agung haji dengan narasumber Ustadz Ahmad Nail Abrol LCMA yang insya Allah akan segera memberikan tidak hanya kajian ya Ustadz ya, tapi Mm-mm. juga sharing session di mana tentunya membuat kita semakin berlomba-lomba untuk menyegerakan ibadah haji selagi muda, selagi usia kita dikasih kesempatan sama Allah, selagi dikasih kesehatan, insya Allah Allah mudahkan niat ibadah kita. Dan sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membaca Quran yang insya Allah relate sama topiknya kali ini dengan Quran Surah Al-Hajj ayat 26 sampai 27. Dan untuk itu dipersilahkan kepada sahabat Khalifah sekalian untuk menyiapkan mushaf Qurannya ataupun Quran digitalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق كل فج عميق صدق Allahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku berlindung dari segala macam godaan syaitan. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, tabarakallah, dalam ayat suci Quran ini juga telah ditegaskan firman Allah menyampaikan bagaimana pentingnya kita untuk melaksanakan ibadah haji. Dan tentunya Khalifah Tur memiliki program haji, baik itu Haji Plus maupun Haji Furoda, yang insya Allah kita punya program special offering nih sampai tanggal 31 Juli 2024 bagi sahabat Khalifah yang berminat untuk mendaftar haji di Khalifah, insya Allah mendapatkan bonus emas sebagai investasi. Jadi karena syarat dan ketentuan begitu juga periodenya yang terbatas, disegerakan saja dan juga hubungi atau referensikan kepada relasi Bapak Ibu, sahabat Khalifah semuanya atau sahabat keluarganya juga untuk diarahkan bagaimana program Haji Khalifah dapat membantu kenyamanan Bapak Ibu sahabat Khalifah dan juga keluarga juga sahabat dalam menjalankan ibadah nantinya. Enggak, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah akan segera dimulai kajiannya dari Ustadz dan untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ustadz Nail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kami hormati para al-mustami'in, para pendengar online kajian Khalifah 2024, teman-teman kru Khalifah, kru Mumtaz yang sangat kami banggakan, dan tentu saja semua yang mendengar di kajian pagi ini, mudah-mudahan semuanya berada dalam limpahan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kajian ini lebih tepatnya adalah beberapa catatan singkat kami yang memulai belajar untuk menuntut ilmu di Middle East sana. Kemudian qadarullah, Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berkunjung pertama di 2002, umroh 2003, umroh juga sampai akhirnya di 2004. Alhamdulillah bisa melaksanakan haji untuk yang pertama kalinya. Tentu saja suasananya pasti akan berbeda. Ya. Sengaja saya ambil tema ini karena kita masih berada di penghujung bulan Zulhijjah, salah satu bulan Muharram yang sangat dimuliakan di ajaran Islam, ya. Dan tidak salah juga kalau saya yang alhamdulillah kemarin seminggu yang lalu baru pulang melaksanakan tugas untuk melayani para tamu Allah khususnya di Khalifah Tour. Ya. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan dan mohon maaf jikalau banyak kekurangan di sini dan di sana, itu tepatnya karena kesalahan saya pribadi. Bapak Ibu rahimakumullah, next A. Ada sebuah ibadah yang menjadi impian bagi semua orang. Ya. Ibadah impian itu memang tidak sembarang dilakukan karena dibatasi oleh waktu, oleh tempat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu tempat, waktu sudah ditentukan. Artinya dalam satu tahun itu hanya ada satu kali kesempatan untuk berhaji. Berbeda dengan ibadah umrah. Ibadah umrah selama 365 hari umat Islam bisa melaksanakan ibadah umrah. Tapi untuk haji waktunya ditentukan. Para ulama beberapa bersepakat mulai orang berniat haji itu dimulai tanggal 1 Syawal sudah bisa berniat. Ya. Sampai ke puncak haji pada tanggal 8 atau 9 Zulhijjah atau puncaknya di hari Arafah. Nah, ibadah impian itu tidak mungkin terlaksana kecuali dengan beberapa pendukung, ya, mensupport, ya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang terkandung dalam rukun Islam itu yang bisa dilaksanakan di mana saja. Kita ambil contoh dalam rukun Islam, pertama syahadat. Kita umat Islam sudah diajarkan syahadat dari semenjak kita lahir. Secara tidak langsung orang tua kita mengajarkan tentang keislaman, mengajarkan tentang makna sholat, makna ibadah-ibadah yang lainnya, baik mahdoh ataupun ghair mahdoh. Ya. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Bisa di negara manapun.
bisa di tempat manapun, tidak harus di masjid. Ya, syahadat bisa dilaksanakan. Begitu juga dengan sholat. Ya, selama orang itu masih punya kesadaran, masih punya kemampuan secara akal dan eh, dimensi ruh, maka tidak ada alasan bagi dia untuk meninggalkan sholat. Ya, sempurnanya berdiri. Tidak bisa berdiri, kita bisa duduk dan seterusnya sampai gerakan niat pun sudah bisa melaksanakan ibadah sholat. Begitu juga zakat. Begitu juga dengan ibadah saum. Dimanapun berada, maka ibadah tersebut harus dilaksanakan. Berbeda dengan haji, hadirin rahimakumullah, maka hanya ada satu tempat yang hanya bisa dilaksanakan untuk berhaji, yaitu Tanah Suci Mekah. Saya katakan tidak sampai dengan Madinah, karena haji itu hanya di Mekah. Ya, Madinah itu hanya tambahan ya, kita untuk berziarah kepada Rasulullah SAW, dan hanya dilakukan ketika orang yang berniat haji dari Mina untuk mengambil mikot. Artinya di tempat lain ketika mikot di Madinah tidak ada pun, sebetulnya haji bisa terlaksana cukup dengan wilayah yang disebut Al-Haram atau sekitar Mekah dan Ar-Muzna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Maka dari itu wajar jika haji itu merupakan ibadah impian setiap muslim. Yang kedua, kenapa menjadi impian? Karena antriannya panjang. Ya, kita sering bicara dengan Pak Haji Rustam. Ya, saya juga punya data di beberapa daerah di Indonesia itu rata-rata antrian untuk haji reguler itu sekitar 20 sampai 45 tahun. Orang baru bisa berangkat setelah mempunyai kuota, mempunyai nomor porsi. Itu juga menjadi motivasi orang untuk mengejar ibadah impian haji tersebut. Kemudian biaya yang tidak sedikit, ya, seolah-olah haji ini menjadi spesial karena ibadahnya tidak gratis, ya, kecuali para ustadz mungkin ya, para pembimbing mungkin. Tapi sebetulnya maknanya ya tidak gratis juga, tetap harus berbayar begitu, ya. Maka itu menjadi motivasi impian orang untuk bisa berhaji. Terus juga setiap musim yang ingin berhaji, dia mendambakan bisa bersama jutaan umat Islam dalam satu waktu, dalam satu momentum, ya, dengan kondisi situasi yang sama. Tidak dibedakan itu seorang presiden atau bukan presiden atau seorang siapapun dia, maka akan berkumpul di sana ketika Allah sudah mengundangnya. Nah, dan yang kelima, ini menurut saya juga penting ya. Jadi terakhir-terakhir ini, beberapa tahun terakhir ini, media sosial begitu masif untuk memberikan pencerahan terkait pentingnya orang untuk berumroh dan berhaji. Sehingga semakinlah komplit semangat orang, motivasi orang untuk mengejar ibadah impian yang bernama haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi Teh Nisa sudah membacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi sebetulnya ibadah haji ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Ibrahim alaihissalam. Kalau hitung-hitungan kertas, kapan Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan untuk haji? Kurang lebih 6.000 tahun yang lalu, Bapak dan Ibu. Ya, 6.000 tahun yang lalu. Terus saya juga punya data. Ketika Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji, yang kebetulan hajinya beliau sebagai haji perpisahan juga, pada saat itu Rasulullah SAW bersama kaum muslimin di Mekah dan di Madinah bergabung bersama kurang lebih 114.000. Zaman Rasulullah saja udah 114.000 kaum muslimin yang berhaji. Subhanallah. Next, Kang Har. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lain, ada catatan penting bagi kita umat Islam, ya, bahwa di sana itu ada orang-orang yang selalu tendensi, ya, selalu menyerang kita, selalu mencari kekurangan daripada kita umat Islam. Tidak mau umat Islam ini bahagia, tidak mau umat Islam ini lurus-lurus terus, gitu kan. Nah, tapi sebetulnya kalau diambil hikmahnya, justru kita semakin semangat untuk menguatkan diri kita, keimanan dan keilmuan kita. Nah,
salah satu serangan mereka terhadap kita, para orientalis itu adalah bahwa umat Islam ini sampai hari ini, kata mereka, kita ini kembali ke zaman batu. Ya, kita kembali ke zaman batu. Yang mana batunya Ustaz? Kita lihat Ka'bah. Ka'bah itu kan batu. Kata mereka, ngapain sih hari ini? Gitu kan. Kok masih harus melaksanakan ibadah yang simbolnya harus ke batu? Gitu. Kedua, umat Islam mengelilingi batu ya, tadi tawaf ya. Yang ketiga, umat Islam mencium batu. Masya Allah. Ya. Itu mereka selalu mencari kekurangan-kekurangan kita. Ya. Dan yang selanjutnya, salah satunya sa'i dan wukuf juga di Bukit Batu. Ya. Ini serangan yang sampai hari ini ya mereka berusaha untuk menjatuhkan ya mentalitas kita, menjatuhkan kredibilitas kita umat Islam yang mengedepankan logika, yang mengedepankan wahyu Al-Quran, yang mengedepankan ilmu pengetahuan, yang mengedepankan banyak hal ya. Tapi mereka terus dan terus akan mencari kelemahan yang mungkin mereka akan menyerang di situ. Nah, apa yang harus kita jawab? Apa yang harus kita jawab terhadap penyerang-penyerang itu? Kita bisa jawab, kalaulah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad tidak melakukan itu, tentu saja kami pun tidak akan melakukan. Nah, Sayyidina Umar mengatakan, jika Nabi Muhammad tidak mencium Hajar Aswad, aku pun tidak akan melakukannya. Wahai batu, kata Umar, kamu ini adalah hanya batu. Laula Muhammad SAW qabbala kama qabbaltuka. Kamu ini hanya sebuah batu. Kalaulah nabiku Muhammad tidak menciummu, aku tidak akan pernah mencium. Tapi karena Rasulullah melakukan itu, dan aku tidak boleh protes. Karena itu adalah simbol keimanan, ittiba, mengikuti daripada imam kita, Muhammad SAW. Ya, kita bisa menjawab juga, ibadah haji adalah napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah berkunjung ke Al-Aqsa, alhamdulillah Khalifah pernah menugaskan saya 3 kali ke sana. Ternyata di Al-Aqsa itu, Kang Har, Teh Nisa, itu ada sebuah tempat yang mana itu menjadi tempat ibadah atau puncak ibadahnya orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Mereka juga datang. Ya, mereka datang ke sebuah tempat di mana Nabi Isa ya disalib seperti itu. Dan pemahaman mereka itu adalah salah satu napaktilas perjalanan Nabi mereka, Tuhan mereka, versi mereka, mohon maaf ya. Nah, artinya kita juga hampir sama bahwa ada jejak-jejak para pendahulu kita, para anbiya kita yang memang harus kita ambil, harus kita contoh. Karena di situ memiliki nilai ketundukan, nilai kepatuhan. Ya. Lihat poin 4. Ibadah haji adalah bentuk penghambaan hamba kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya poin pentingnya itu. Ya, jadi ibadah haji ini tidak hanya ibadah maliyah, ya. Bukan hanya ibadah harta, bukan hanya ibadah jasadiah, fisik, bukan hanya ibadah ruhiyah, batin, tetapi lebih daripada itu ini adalah ibadah sebagai bentuk penghambaan kita, hamba Allah, kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Next. Ya. Bapak Ibu jamaah khalifah yang sangat saya hormati dan saya banggakan, kita masuk ya kepada hikmah agung daripada perjalanan ibadah haji. Ya. 1. Ibadah haji ini adalah sebagai realisasi tauhid murni. Ya, sebagai bentuk perwujudan daripada ketauhidan kita. Ya, kepercayaan rasa satu Allah untuk kita itu diuji. Ya, selama ini mungkin Bapak Ibu hanya mengenal kata iman, kita punya tauhid, punya Allah Subhanahu wa taala, dan pembuktiannya apa? Mana buktinya kalau saya, Kang Hardian, Teh Nisa, Kang Tatan, dan lain-lainnya punya tauhid,
punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Mungkin di depan kita bisa ngomong, ya saya beriman, ya saya bertauhid. Tapi lebih daripada itu, aplikasi, realisasi daripada nilai iman dan tauhid murni itu, ya, itu dalam surat Al-Hajj 27, maaf, 26, itu bukan 28, ya, tadi disampaikan oleh Teh Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah, Bapak Ibu, Masya Allah, tabarakallah. Jangan pernah melihat dengan mata fisik hari ini terkait wujud Baitullah, Ka'bah, dan Masjidil Haram yang ada di sekitarnya. Coba bayangkan oleh Bapak dan Ibu kondisi situasi yang terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan putranya Ismail alaihissalam, dengan istrinya Ibu Hajar alaihissalam. Ya, ditempatkan biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Subhanallah. Jadi ketika Nabi Ibrahim tempatkan di Baitullah, ya, dengan ujian-ujian yang beliau terima, dan ujiannya bukan ujian-ujian biasa. Apa tujuannya? Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun. Ini kata kunci tauhid murni. Jangan pernah sekalipun ketika Bapak dan Ibu datang ke Baitullah sekalipun, ke depan Ka'bah sekalipun, ke pintu Ka'bah, ke multazam sekalipun, menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa, Ustadz? Ya, kita ikrar. Kita meminta kepada pemilik Ka'bah. Lihat surat Falyabudu Rabba hadzal bait. Surat apa itu? Surat Quraisy. Ya, Falyabudu, maka beribadahlah, maka menyembahlah, maka memintalah kepada pemilik rumah ini. Siapa? Allah. Ini kata kunci tauhid murni. Dan haji membuktikannya. Ya. Bahkan ada salah satu doa yang memang, jadi begini Pak, dalam fikih haji tidak ada doa-doa yang diajarkan spesifik oleh Rasulullah SAW. Kecuali satu atau dua. Yang pertama adalah talbiyah. Ya. Ketika Bapak Ibu sudah melafazkan niat haji ataupun niat umrah, labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, maka anjuran Rasulullah kepada mereka adalah talbiyah. Dan doa yang kedua yang diajarkan Rasulullah terkait haji ini adalah doa dari rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kembali lagi ke talbiyah. Jadi talbiyah ini adalah salah satu amalan pembuka dan intisari ibadah haji yang disebut sebagai kalimat tauhid. Karena memiliki makna begitu menggambarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan dan menceritakan bagaimana Rasulullah berhaji. Ya. Beliau memulai dengan talbiyah yang mengandung makna tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita terjemahkan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Segala puji, segala nikmat, kerajaan adalah milikmu. Ini artinya apa? Ini tauhid murni, Bapak dan Ibu. Jadi kita datang ke sana itu betul-betul nyangakeun Gusti. Saya berikan semuanya buatmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi setelah kita berniat, setelah kita berangkat, maka pada saat itu kita sedang dijamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita sedang menjadi tamu Allah, Bapak dan Ibu. Masya Allah, Bapak. Kalau saya mau bercerita perjalanan hidup pada saat waktu itu, betul-betul kami tidak memiliki bekal. Betul-betul yakin ketika kita dimudahkan dalam mendapatkan visa, ketika kita dimudahkan mendapat kendaraan bis ataupun taksi dari kota Damaskus menuju ke Madinah. Pada saat itu kita yakin bahwa Allah sudah mengundang kita. Dan pada akhirnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Tempat tidur sudah disiapkan. Ya. Untuk makan juga sudah ada banyak. Ya. Apalagi? Ya. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak dan Ibu, hari ini ya, sempat dibuka backpacker, tapi saya sarankan tidak. Saya sarankan tidak untuk backpacker, mohon maaf. Bukan karena saya orang travel, bukan karena saya orang khalifah. Tidak ada pesan sponsor, tidak ada. Jujur. Ya. Untuk yang backpacker itu membutuhkan 2-3 kali perjalanan baru kita faham. Baru kita faham di mana kita harus mikot, di mana kita harus berdoa, di mana kita memulai, di mana kita mengakhiri, di mana tempat yang wajib, yang sunat, dan yang rukun. Saya anjurkan Bapak dan Ibu untuk tidak backpacker. Kenapa? Karena ibadah haji ini perlu bimbingan, perlu nasihat, perlu pendamping. Karena dikhawatirkan ini tadi, tauhid murni kita ternoda. Ya. Dulu waktu askar masih sedikit longgar, itu di 2002-2004 itu. Saudara-saudara kita kaum muslimin, betul, dari Pakistan, dari mana, dari India. Mereka sengaja membeli sorban, membeli kopiah, membeli apapun namanya, datang ke Ka'bah itu betul-betul digosok-gosok. Naik ke sekitar pintu Ka'bah, dilap-lap, Masya Allah. Akhirnya na'udzubillah. Ya. Dikhawatirkan ternoda. Kita yang sudah menabung, kita yang sudah punya tekad yang bagus, kita yang sudah punya niat yang betul-betul lurus, lempeng, akhirnya teruji dengan hal-hal yang bisa menodai tauhid murni. Karena sesungguhnya haji atau umroh adalah realisasi daripada tauhid murni. Poin nomor 2, hadirin rahimakumullah, adalah ittiba sunnah. Mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita bisa membedakan mana yang sesuai dengan yang bukan. Jangan mentang-mentang, ya, Kang Hardian usianya masih muda, dapat tugas dari khalifah untuk menjadi tour guide. Ya. Ustaz, saya masih sehat, saya masih muda, saya masih kuat. Boleh nggak saya tawafnya 10 kali atau 10 keliling? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Rasulullah mengajarkan 7. Nggak bisa protes. Ustaz, saya sa'inya masih kuat. Tambahinlah, boleh nggak 14? Ustaz, boleh nggak saya sholatnya setelah sholat subuh, saya mau sholat ba'da subuh? Nggak ada dalam hadisnya sholat ba'da subuh. Mumpung Ustaz, kapan lagi saya sholat di depan Ka'bah? Nggak bisa. Rasul tidak mengajarkan. Ustaz, boleh nggak saya lempar jumrohnya dengan batu yang segede, misalnya segede bakso yang diameternya 20? Nggak bisa. Karena takut menyakiti orang lain. Ya. Jadi betul-betul ibadah haji itu salah satu hikmah terbesarnya, itu hikmah agungnya adalah sejauh mana kita ittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diuji oleh kita, diuji. Karena ada istilahnya mumpung, aji mumpung. Kapan lagi saya ke sana? Kapan lagi saya ke sana? Bukan masalah kapan lagi, ada contohnya tidak. Itu yang paling penting.
Kan ibadah itu harus nyunnah, mernah dan tumaninah. Ya. Sahabat Jabir radhiyallahu an meriwayatkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1297. Kata beliau, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar jumroh dari atas kendaraan beliau yang pada hari nahar, hari penyembelihan hewan tanggal 10, berarti hari melempar jumroh Aqabah saja. Beliau bersabda, agar kalian mengambil tata cara haji dariku. Sebab aku tidak tahu, barangkali aku tidak berhaji lagi sesudah hajiku ini. Jadi Nabi itu sudah ada getaran-getaran bahwa haji beliau itu yang hanya sekali dilakukan ketika selesai hijrah, sudah memberikan tanda-tanda bahwa itu adalah sebagai haji terakhir beliau, haji wada. Nah, kenapa harus naik kendaraan? Naik Kang Har. Ya. Next. Oke. Penjelasan para ulama terkait kenapa Rasulullah melempar jumroh itu menggunakan kendaraan. Pada saat itu kata ulama menggunakan unta, supaya agar manusia dapat melihat dengan jelas tata cara beliau dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Jadi ketika posisi fisik orang Indonesia kurang lebih 160-175. Ketika posisi orang Arab fisiknya sekian. Kalau Nabi mungkin pada saat itu tidak menggunakan kendaraan atau naik batu ataupun naik apapun, mungkin agak susah kelihatan bagaimana cara Nabi melempar. Tapi ketika Nabi naik kendaraan, lebih tinggi posisinya dari jemaah yang lain, dari para sahabat, maka akan diketahui, oh cara Nabi melempar seperti ini. Karena mungkin pada saat itu para sahabat ratusan. Bahkan di antara mereka melakukan hadis-hadis. Memberikan keterangan bahwa Nabi melemparnya seperti ini, Nabi melemparnya seperti ini. Ada catatan penting yang hampir dilupakan oleh teman-teman, para jemaah, para travel. Dalam hal ini kalau Khalifah, Masya Allah. Ini sedikit detail ini. Jadi pada saat itu Nabi posisinya, Bapak dan Ibu, ketika melempar jumroh, pundaknya Rasulullah sebelah kiri ini, kalau didekatkan ke posisi Ka'bah yang ada di Mekah, paling dekat. Artinya apa? Menghadap melempar jumroh itu, pundak kirinya yang paling dekat kepada Ka'bah. Berbeda ketika di sebelah kanan jumroh, tiang jumroh, maka tangan kanan yang melempar, berarti pundak kanan yang mendekati ke Ka'bah. Ini detail sekali ini. Nah, para sahabat kebanyakan meriwayatkan bahwa ketika naik unta itu Rasulullah, pundak sebelah kirinya lebih dekat posisinya kepada Ka'bah Al-Musyarrafah. Kita ikuti kalau bisa. Dan alhamdulillah hari ini Majelis Ifta atau Darul Ifta MUI-nya Arab Saudi beberapa tahun terakhir ini melakukan kebijakan-kebijakan ijtihad. Nah sekarang kan ada 4 lantai. Lantai dasar 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa memilih waktu, kita bisa memilih tempat yang sekiranya sedikit longgar untuk melaksanakan pelemparan jumroh. Jadi kita bisa mengatur sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan Khalifah insya Allah komitmen dengan itu. Selama contoh itu masih bisa kita laksanakan, peluang untuk kemaslahatan jemaah juga masih bisa dilaksanakan, maka kita masuk ke sana. Ya. Jadi sekali lagi, hikmah agung yang kedua adalah sejauh mana kita berittiba kepada Rasulullah SAW. Ada lagi kisah Mina, Bapak dan Ibu. Mina ini spesial. Ya, saya berharap yang hadir di sini, yang belum melaksanakan ibadah haji, kami doakan disegerakan, diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang sudah melaksanakan haji, yuk kita sedikit untuk bernostalgia dengan kondisi Mina. Ya, alhamdulillah tahun ini saya diberi kepercayaan oleh Khalifah untuk jadi pembimbing. Sebelumnya saya di reguler lebih dari 7 kali. Sebelumnya saya
mandiri dengan teman-teman mahasiswa dan juga pernah jadi petugas. Secara umum, kondisi Mina itu dibatasi oleh 2 bukit, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi Bukit Mina dengan Bukit Muzdalifah. Ini batasan syariah. Tidak bisa sembarang orang mau mabit di Mina, saya di belakang bukit ini, saya di belakang bukit ini. Nggak bisa. Harus ada di wilayah Mina. Ya. Umat Islam 3 juta lebih. Luas dan daerah rata-rata tidak berubah, tidak mengalami perubahan. Pemerintah Indonesia setiap tahun minta jatah kuota ditambah, ditambah, dan ditambah. Maka ada konsekuensi. Meluber. Ya. Jamaah secara umum itu meluber dari tenda. Tempat tidurnya terbatas. Hanya dibatasi 50 cm kali 180 panjang. Jadi berhimpitan. Ya. WC-nya, Masya Allah, tabarakallah. Kalau khalifah, Insya Allah tidak. Ya, kalau plus, Insya Allah lebih diutamakan dalam hal kenyamanan. Ya. Tapi secara umum, Mina itu menggambarkan bagaimana kita selama ini di Indonesia. Itu akan nampak di sana. Orang yang cepat marah akan kelihatan. Orang yang cepat membantu orang lain itu kok akan nampak. Orang yang senangnya pencitraan itu akan nampak. Orang yang, mohon maaf, dengan pasangannya sering bersitegang, itu akan muncul. Ya. Orang yang pokoknya sifat-sifat manusia pada hari itu akan ketahuan. Ya. Yang suka nyerobot hak orang lain itu kan kelihatan. Orang sedang ngantri di WC, ujung-ujung dia datang serobot. Itu ada. Makanya saya sering mengatakan, Mina itu adalah kita. Sejauh mana kita bermuamalah, maka akan nampak di Mina. Ketika Rasulullah SAW dengan sunnah-sunnahnya, dengan hadis-hadis sahihnya, ya, memberikan contoh, maka kebiasaan itu kita bawa ke Mina, kita bawa ke Arafah, ketika kita bermuamalah tawaf, akhlak tetap harus dijaga. Saya teringat Pak Haji Rustam sering mengingatkan kita semua bahwa ibadah haji itu tidak hanya hubungannya dengan Allah, hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Ya, dengan Allah kita harus kuat, dengan manusia juga kita harus baik, bertoleransi, dan bermuamalah. Ya. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, hikmah agung daripada haji ini adalah haji mengajarkan kita perihal persatuan dan rasa peduli terhadap sesama dalam umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'in asa ayyakuna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuqu ba'dal iman, dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kita ini ikhwah. Kita ini bersaudara Bapak dan Ibu. Ya. Kita ini bergabung dengan jutaan kaum muslimin seluruh dunia. Kita sering melihat, atau mungkin Bapak dan Ibu merasakan sendiri, bagaimana rasa ukhuwah sesama kita ketika ada di haram. Haji, haji, silakan haji, haji, Masya Allah, bahasa-bahasa haji, haji. Ya. Haji, haji, tafadhal, haji, haji, silahkan haji. Masya Allah, itu bahasa-bahasa someah kalau kata orang Garut, bahasa-bahasa keramahan. Ya. Dengan orang Afrika kita bergabung. Meskipun ketika tawaf mereka sedikit menyentil kita, ya kita doakan saja. Ya. Wanginya pun berbeda dengan kita, fisiknya juga berbeda dengan kita. Tapi pada saat itu kita dipersatukan oleh Allah, ya, dengan ibadah yang namanya haji. Oh, berarti kalau seperti itu mereka
Begitulah sehari-harinya. Kalau kita membalas, oh berarti kita sama saja, sarwana kan. Kita biasa bermuamalah dengan level rumah tangga, naik ke level RT, RW, dan seterusnya sampai akhirnya melakukan sebuah muktamar umat Islam terbesar di dunia yang bernama haji. Masya Allah, tabarakallah. Kita bisa merasakan, begini orang Afghanistan. Begini saudara muslim kita di Uzbekistan. Begini saudara muslim kita di Nigeria yang minoritas. Saudara muslim kita di sana dan jauh di sana. Kita ngumpul bersama. Ya, karakternya, fisiknya, ya, keramahannya. Bahkan ada yang sebaliknya, kita bisa melihat di situ. Saya sering dapat pertanyaan dari teman-teman jemaah, Pak Ustadz, itu askar-askar apakah nggak capek ya tiap hari marah-marah? Haji, ente huna, hurmah huna, perempuan-perempuan di sana, Itu hampir, kalau kami itu setiap selesai tawaf sunat di sepertiga malam, selalu mengambil saf itu di depan Ka'bah ya. Kita sering melihat bagaimana askar-askar itu mengatur supaya semuanya tertib. Haram, haji haram. Ya. Hurmah, haram, huna, hurmah. Perempuan nggak boleh gabung sama laki-laki. Haram. Ke belakang. Dan semuanya. Bayangkan oleh Bapak dan Ibu. Mereka 24 jam. Setahun full mengatur duyufullah, duyufur rahman. Kamu Allah. Gimana tidak pusing Bapak dan Ibu? Yang datang tiap waktu berbeda. Ya, karakter pendidikannya berbeda. Tapi mereka, Masya Allah, bisa menyatukan itu. Ya, kita ngikutin saja. Ya. Nggak paham bahasanya pun kita menikmati ya, perasaan kepedulian mereka terhadap kita. Supaya punya saf yang tertib, laki-laki di depan, perempuan di belakang, ngumpul dengan sesama perempuan. Meskipun kita tidak paham dengan bahasa mereka, tapi insya Allah ya, di situ ada ruh cinta, ya, peduli sesama umat Islam. Next, Kang Har. Baik. Poin nomor 4, ya, hikmah agung haji ini, yuk kita sama-sama untuk menyikapi simbol haji yang penuh makna. Ya, mungkin yang selama ini Bapak Ibu sudah banyak maklumat terkait simbol-simbol haji yang tidak dimiliki di tempat lain dan di waktu yang lain. Kita tahu ada namanya Ka'bah. Ya, miniatur atau apa namanya bentuk kubus, ya, kurang lebih kubus seperti itu. Ya. Ka'bah ini memiliki simbol keberadaan Allah berada di setiap keadaan. Kita lihat rukun Hajar Aswad, kemudian rukun Iraqi, kemudian rukun Syami, kemudian rukun Yamani, ketemu lagi Hajar Aswad. Kata beberapa ulama, 4 sudut, 4 arah angin, 4 arah rukun ini adalah simbol bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di setiap keadaan. Berada di setiap tempat, berada di setiap waktu. Ustaz, kalau kita masuk ke dalam Ka'bah, kiblatnya kemana? Kira-kira Kang Har kemana kiblatnya? Kang Hardi jadi orang penting kerajaan, diundang, dikawal, masuk ke dalam Ka'bah. Pintu Ka'bah dibuka, masuk ke dalam Ka'bah. Kira-kira arah kiblatnya kemana Kang Hardi? Kang Hardi, Yap, kira-kira Ka'bahnya kemana? Arah kiblatnya kemana? Ka'bahnya ke Ka'bah lah. Iya, bebas. Mau sebelah Bebas. kanan, Oh, lurus, kiri, atau balik arah ke belakang. Ya. Jadi 4 simbol ini adalah simbol keberadaan Allah Subhanahu wa taala berada di setiap sudut, berada di setiap ruang dan waktu. Semangat berkiblat Ka'bah sebagai semangat persatuan, tekad dan cita-cita, dan tempat untuk bermuhasabah diri. Tentu dong. Ya.
Siapa yang datang ke depan Ka'bah tidak bermuhasabah diri? Rugi. Rugi. Siapa yang melihat Ka'bah tidak menangis? Siapa yang melihat Ka'bah cungar-cengir, main game, ya, selfie-selfie tidak jelas, sekian waktu hanya untuk cari konten, sangat disayangkan. Ya, di tempat terbaik itu, di tempat tersuci itu, hari ini momentumnya itu luar biasa. Kemarin saya bersama beberapa jemaah khalifah ketika sedang menunggu beres sholat tahajud, menunggu sholat subuh, beres sholat beres tawaf sunat. Sekarang ada kebiasaan yang tidak baik. Orang ketika tawaf, mereka menggunakan sendal di Ka'bah. Ya, saya tahu sejarahnya itu yang awal-awal menggunakan itu di daerah-daerah Uzbek. Mereka mulai daerah-daerah Rusia, pakai sendal tawaf. Akhirnya sekarang orang pada ngelihat. Saya negor, Pak. Saya negor Ibu. Pak, tahu itu orang Indonesia. Saya tegur. Kita sudah bikin saf, mereka disuruh berhenti karena mau azan subuh. Satu pakai sendal, yang lainnya enggak. Saya bilang, Pak, sendalnya dicopot. Dia malah melotot. Saya masih tawaf, katanya. Iya, tapi kita mau sholat. Saya masih tawaf, katanya begitu. Ya udah, saya berhenti saja. Oh, berarti sampai di situ kemampuan dia, sampai di situ ilmu pengetahuan dia. Ya Allah alam bisawab. Saya hanya bisa memperingatkan. Ya, kalau kita jangan, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi sekali lagi Ka'bah adalah sebagai semangat persatuan tekad, cita-cita dan tempat bermuhasabah diri. Dua, tawaf. Tawaf ini adalah simbol hidup yang bermakna bahwa hidup itu harus bergerak. Nggak boleh diam. Ini sunnatullahnya itu kita ini harus bergerak terus. Terus bekerja. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Jadikan siang kita untuk terus bergerak, mencari kehidupan ma'isyah. Sedangkan malam kita untuk tidur, untuk istirahat. Dan tawaf memberikan simbol kehidupan bahwa kita harus bermujahadah, terus mencari kebaikan, terus berusaha untuk memperbaiki diri. Itu mujahadah. Dan tawaf memberikan makna itu kepada kita. Dan ingat, coba kita bayangkan, kemarin Pak Ustadz Wijayanda kalau tidak salah mengingatkan kita semua, posisi memutar Ka'bah itu ke kiri Pak ya, ke pundak sebelah kiri. Coba kita realisasikan dengan botol-botol atau baut-baut yang ada di sekitar kita. Bagaimana baut-baut dan botol-botol itu ketika kita mau menutup botol atau baut itu. Maka dipastikan baut dan botol itu akan diputar ke arah sebelah kiri. Ke arah sesuai dengan putaran tawaf. Semakin ke kiri semakin menguat. Semakin ke kiri semakin menguat. Sebaliknya ketika mau membuka, maka itu sebagian diputar harus ke sebelah kanan. Artinya kalau mau dicocok logikan, ya, wah, kita tawaf, maka iman kita harus semakin kuat. Begitu. Yang selanjutnya simbol daripada haji itu sa'i. Ya, sa'a ya sa'i. Sa'yan. Ya, bahasa Arab yang artinya pelajaran hidup untuk terus berikhtiar. Jadi ikhtiar ini adalah sunatullah Bapak dan Ibu. Ya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai urusan A, lanjutkan ke urusan B. Ustaz, saya belum selesai urusan A, tapi urusan B sudah ada. Jalani, syukuri, nikmati, tawakal pada Allah. Saya merasakan, Bapak Ibu pasti merasakan, satu urusan belum selesai, datang urusan yang lain. Ya. Yang dua belum selesai, datang lagi urusan yang ketiga. Allah, ingat ini kata kunci, Allah tidak mungkin memberikan ujian kepada umatnya di luar batas kemampuan. Titik. Sudah, simpan dalam benak hati kita. Titik. Jangan merasa diri itu paling sibuk, jangan merasa diri itu paling ripuh, paling riweuh, paling susah.
Masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Nah, Sa'i mengajarkan itu. Bagaimana Ibu Hajar? Ya, Bapak Ibu jangan membayangkan hari ini tempat Sa'i itu full AC, full AC, Masya Allah. Ada 4 lantai, semuanya AC. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibu Hajar bagaimana? Ya, padang pas, bukan padang pasir lagi, padang tandus di wadin ghairi dzi zar'in. Tidak ada sumber kehidupan, tidak ada sumber air. Cari minuman, makanan, bekal untuk anaknya. Kemana? Cari ke daerah Marwa, sofa lagi, Marwa lagi, sofa lagi. Itu bukan sebentar. Cuaca panas, cuaca sangat kurang bersahabat. Mereka biasanya dari negeri Palestina yang cukup adem, datang ke padang pasir tandus. Subhanallah. Karena apa? Karena perintah Allah. Ya. Jadi jangan ada istilah berhenti berusaha. Orang-orang soleh mengatakan, la rohata lil mu'min. Tidak ada istilah rehat, istirahat bagi seorang mukmin untuk beribadah dan berikhtiar. Terus berusaha. Waktu sholat, sholat dulu, berdoa dulu, mengaji dulu, lanjutkan bekerja. Ada waktunya kita terus untuk makan, silakan. Berdoa, sholat, lanjutkan bekerja. Waktunya kita beristirahat, istirahat, bangun sepertiga malam, terus. La rohata lil mu'min. Seorang mukmin itu terus mencari kesibukan, selalu mencari solusi untuk kebaikan. Ya. Makanya simbolitas daripada sa'i itu adalah bagaimana perjuangan Ibu Hajar ya untuk menjaga survive dengan dirinya, dengan alam dan dengan anaknya untuk bisa terus berkembang. Dan dia sangat meyakini bahwa itu adalah perintah Allah. Allah tidak mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan. Hikmah agung haji, subhanallah. Yang keempat, simbol haji yang bernama wukuf, wakofa, berdiri, berdiam. Adalah pelajaran indah sebagai miniatur padang mahsyar. Kita dikumpulkan. Akhir daripada perjalanan hidup manusia, tempat penyerahan diri kepada Allah adalah puncak haji. Ya. Jadi setelah sekian kita perjuangan dari Pudaim Niyah, umroh wajibnya, ya, lempar jumrohnya dan lain sebagainya. Ketika kita berwukuf di Arafah, berdiri, meminta, berhenti, ya, itu sebagai simbol akhir daripada perjalanan hidup kita. Ketika kita merasa itu adalah akhir dari perjalanan hidup, maka di sana kita akan menyerahkan semua diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mangga nyanggakeun. Ya Allah, inilah aku yang penuh kekurangan, ya Allah. Arafah itu punya arti juga i'tiraf. I'tiraf itu apa? Pengakuan diri. Ya Allah, aku banyak khilaf, ya Allah. Aku banyak kekurangan, ya Allah. Aku banyak dosa, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Itu adalah titik di mana seseorang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Sudah siap, dan saya yakin setiap orang mendambakan waktu itu. Kalaupun harus meninggal, maka dia dipastikan syahid, dipastikan bersih daripada dosa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nice Kang Dea. Kang Hardi. Pakaian ihram. Pakaian ihram laki-laki adalah dua helai. Ya. Bagian atas dan bagian bawah. Pakaian loh ya. Ya. Kalau kalung pakaian, bukan. Jam tangan pakaian, bukan. Ya. Hanya pakaian yang menutup tubuh. Sabuk pakaian, bukan. Jadi hanya dua pakaian ihram bagi laki-laki. Bagi wanita, semua yang dia pakai secara syariat, maka itulah kain ihramnya bagi wanita. Kenapa kain ihram harus seragam, harus sama? Dari sananya ternyata memiliki makna.
sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan tidak boleh menampakkan diri di atas yang lain. Kita sama semua. Mau siapapun dia harus berihram. Bos kita, ya, presiden kita, raja siapa, tetap harus berihram. Ketika dia berkomitmen untuk melaksanakan ibadah haji, maka semua jabatan, semua strata sosial yang dia miliki harus disimpan. Kita semua sama. Dengan ihram, ya, menunjukkan simbol kita semuanya sama di hadapan Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang keenam, bagian dari 4 hikmah agung haji, lempar jumroh sebagai simbol permusuhan dengan syaitan. Ya. Lempar jumroh sebagai simbol permusuhan dengan syaitan. Betul. Syaitan itu Bapak Ibu selalu ada. Ya. Ada yang fisiknya nampak mungkin. Ada fisiknya yang bentuknya desas-desus. Yuwaswisu fi sudurin nas. Itu semuanya ada, nyata. Ya. Dan ingat, setiap manusia punya ujiannya masing-masing. Ya. Ujian itu kalau kita maknai sebagai motivasi kita untuk menguatkan diri kepada Allah, maka kita akan naik level keimanan kita. Nah, lempar jumroh itu sebagai bentuk simbol perlawanan kita terhadap setan. Kita menolak setan, kita menolak kemaksiatan, kita menolak kejelekan, kita menolak hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan lempar jumroh. Kenapa harus melempar? Rasulullah yang mengajarkan. Kenapa Rasulullah harus melempar? Ya kita tidak bisa protes. Ada beberapa keimanan ya yang berupa simbolitas. Mohon maaf, kita tidak bisa protes. Ya. Kita ikuti saja, ittiba saja. 7, tahalul. Tahalul nggak ada di tempat yang lain. Hanya orang yang berhaji, hanya orang yang berumroh. Tahalul adalah sebagai simbol pengguguran dosa yang telah kita lakukan dengan harapan timbul ketenangan dan sakinah. Masya Allah. Coba Bapak Ibu yang sudah berangkat haji ataupun berangkat umroh. Betapa hati ini merasa tenang. Betapa hari ini merasa bahagia. Ketika pada akhirnya kita harus memotong sebagai simbol tahalul itu. Ada rasa plong. Betul tidak? Pak Ustadz, sudah beres sa'inya? Sudah, Ibu Bapak. Kita tahalul siapkan guntingnya untuk simbol. Kita sudah selesai dengan tahalul menggunting rambut. Allahumma arham lil muhallakin wal muqassirin. Saya lihat semua orang merasa bahagia, termasuk kita semua. Seolah-olah kita merasa yakin dan harus yakin bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah umrohnya, dengan ibadah hajinya. Ketika tahallul dilaksanakan, sakinah, ketenangan, ya, kita rasakan. Itu tahallul. Bukan hanya kita akhirnya bisa pakai pakaian bebas lagi, bukan. Tapi lebih kepada bahwa kita merasakan, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah sudah mengijabah doa-doa kita, ibadah umroh kita, ibadah haji kita. Tenang, tumanina, sakinah. Ya. Dan yang terakhir, hadirin jamaah khalifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji mabrur. Tidak ada istilah haji mabrur kecuali ada nama teman saya namanya Haji Mabrur. Ada teman saya, orang Sulawesi itu namanya Muhammad Haji Mabrur. Dipanggilnya apa? Haji. Ya. Haji mabrur adalah simbol orang yang menepati janjinya ketika dia berhaji. Saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu. Yang sudah pergi, yuk kita refresh lagi. Yang insya Allah sudah mendaftar dan mau pergi haji ataupun umroh, ingat-ingat apa janji kita ketika kita mau berangkat haji ataupun umroh. Saya yakin, pasti, yakin bahwa mereka datang ke sana. Ya, ingin melakukan sebuah perubahan.
perubahan dari sisi ibadah, perubahan dari sisi kemanusiaan, perubahan dari semua aspek kehidupan. Catat itu. Dan itulah yang disebut haji mabrur. Haji mabrur itu adalah, atau umroh mabrurah, mereka yang bisa menepati janjinya ketika berada di tanah haram. Pulang dari sana, istiqomah dengan kebaikan, istiqomah dengan kesolehan, istiqomah dengan sedekahnya, istiqomah dengan Al-Qur'annya, dan istiqomah dengan semua amalan-amalan yang sudah kita komitmen berada di tanah suci Mekah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, 1 jam, ya saya kira sudah lumayan cukup ya untuk menjadikan eh, mukadimah daripada obrolan kita, kajian kita, ataupun share kita di pagi Jumat yang baik ini. Mudah-mudahan ada faedah, ada manfaat, dan ada motivasi bagi saudara-saudara kita yang eh, belum melaksanakan ibadah haji. Bersegeralah, haji muda itu lebih baik. Haji selagi muda itu insya Allah akan semakin lebih dijaga lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan. Saya kira demikian dulu Kang Teknisa, ya, Kang Hardi. Ustaz, turnuhun. Coba barangkali ada pertanyaan ya saya. Iya, alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah, tabarakallah. Eh, Pengalaman Ustadz, pengetahuan Ustadz, dan juga segala kajian yang tadi dipaparkan tentunya jadi nambah keinginan kita, iya nggak sih, Di? Kita yang masih Hmm, muda ini, semoga kita bisa berhaji. Haji selagi muda, haji selagi dikasih waktu, haji selagi sehat. Dan amin, ada amin. banyak cara sebenarnya, nggak cuman ya insya Allah Allah mudahkan ya Ustadz ya. Hmm. Kan banyak program haji ya. Wah nggak mungkin lagi muda, kuotanya aja sekarang udah sampai 30 tahun di Makassar dan kawan-kawan gitu. Ya Allah, Allah kan akan memberikan jalan yang mudah bagi yang berikhtiar gitu ya Ustadz ya. Kalau insya Allah ada rezekinya, insya Allah melalui program Haji Plus, yang masa tunggunya kira-kira sekitar 5 sampai 7 tahun sehingga bisa tergapai gitu ya dengan rencana-rencana keuangan atau rencana-rencana hidup kita gitu. Terus juga ada juga furoda kalau dikasih kelebihan lagi gitu kan. Insya Allah eh, plus sama furoda kan bedanya di visa ya Ustadz ya. Ya, Di mana furoda itu memang tapi ingat, jangan furoda yang abal-abal. Mengatasnamakan furoda, padahal visanya visa ziarah. Itu nggak boleh. Hmm. Nah itu gimana tuh Ustadz? Hardi Kemarin, juga. pengalaman, ini pengalaman harus saya sampaikan. Nah, Nah, mohon izin Teknisa. enggak, enggak. Haji kemarin adalah momentum berbenah bagi Kementerian Agama, Arab Saudi, dan Indonesia. Belajar dari kasus 2023. Banyak jemaah haji Indonesia terutama yang mereka tidak mendapatkan jatah ketika berada di tenda Mina, dan keterlambatan penjemputan bis ketika sedang mabit di Muzdalifah. Sehingga jemaah yang harusnya diangkat atau dioperasionalkan bergerak dari Muzdalifah ke tenda Mina kurang lebih jam 6, jam 7 pagi-pagi pada saat 2023 mengalami keterlambatan sampai 6 jam. Padahal posisi sudah panas, makan dan minum sudah habis. Akhirnya tahun ini mereka berbenah, ya, ternyata salah satu potensi yang merugikan jemaah haji itu adalah banyak teman-teman travel, dalam tanda petik, mereka mengatasnamakan haji furoda, padahal visa yang digunakan adalah visa ziarah. Sehingga ketika tahun ini setiap jemaah harus memiliki nusuk. Nusuk itu artinya jemaah yang resmi itu akan diberikan izin, sebuah apa namanya, name tag, nama kita, nomor paspor kita, dan ada barcode-nya. Tidak memiliki itu maka dianggap ilegal. Dan teman-teman yang berangkat ke sana yang mengatasnamakan furoda, padahal visanya visa ziarah, visa turis, tidak mungkin mendapatkan barcode tadi, nusuk. Sehingga mereka selama di Mekah itu, mohon maaf, diobrak-abrik oleh askar. Hmm, Dikeluarkan dari Mekah ke Jeddah. ya Allah. Ya, orang tua kasihan.
Yang masih muda dia maksa masuk ke Mekah melalui apa? Melalui taksi-taksi ilegal. Mereka menghindari pemeriksaan checkpoint, masuk ke gurun pasir. Bayangkan Bapak dan Ibu. Tengah malam mereka seperti buronan, Pak. Dikejar-kejar harus melewati gurun pasir. Dan ini terjadi. Saya ngobrol dengan beberapa teman-teman yang lolos. Ketika mereka memaksakan masuk ke Arafah, apa yang terjadi, Pak? Mereka berbondong-bondong. Ketika ada checkpoint, polisinya didorong oleh banyak orang. Apakah haji harus seperti itu? Apakah haji harus memaksakan sampai dikejar-kejar? Nabi Ibrahim tidak mengajarkan itu. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan harus seperti itu. Makanya Bapak Ibu cek dulu travelnya, berapa biayanya, di mana alamat travelnya, mana alumninya, mana IG-nya, mana akun media sosialnya, jelas tidak siapa ustadznya. Mereka harus di dalam hotel yang jauh dari haram 3 hari 3 malam, mohon maaf, lampu harus dimatikan karena menghindari razia. Ini terjadi, Pak. Jadi kayak susumputan gitu ya Ustaz ya. Susumputan, betul Teknisa. Betul Teknisa. Gimana kita mau fokus ibadah ya kalau gitu ya Betul, Ustaz. betul. Mau ke haram aja takut diperiksa, tidak tenang. Padahal mohon maaf, biayanya mereka tidak murah. Sekitar 200 juta Bapak dan Ibu. Ya. Kita satu pesawat, kemarin pas pulang sama. Hmm. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya lolos. Saya ke gurun pasir, naik taksi dikejar-kejar. Luluh. Bapak berapa harus keluar uang? 200 juta, berapa hari? 50 hari. 3 Subhanallah. hari makanan nggak masuk. Disiapkan oleh tim mereka. Harus nyiapin makan, takut ada razia. Dimatikan lampu. Apakah ibadah harus seperti itu? Ini Mm-mm. salah satu catatan tahun kemarin. Iya, jadi memang penting banget untuk bijak dalam memilih travel agent. Insya Allah nanti kita juga akan menyosialisasikan ya perihal-perihal masalah isu-isu ini supaya membantu sahabat-sahabat Khalifah juga bisa mengidentifikasi gitu. Bagaimana kebutuhannya, bagaimana nanti fasilitas pendukungnya supaya nanti ibadah haji diwajibkan sekali. Nah, yang sekali ini tuh jangan sampai sia-sia. Yang sekali ini tuh jangan sampai tidak optimal. Dan itu tentunya tidak, insya Allah Khalifah Tour itu mengikhtiarkan segala sesuatunya dengan bimbingan maksimal, fasilitas optimal. Nah, menyambung dari apa yang dipaparkan oleh Ustadz Nail tadi, sekalian saya juga mau menyosialisasikan Khalifah Group program nih, gitu. Ada produk umroh apa nih, gitu, dari Khalifah Group. Nah, kenapa kita sebutnya Khalifah Group? Karena kita memiliki anak perusahaan yang kita berlokasinya itu ada di Jalan Batu Nunggal. Di sini ada Pak Tatan. Ya, Pak Tatan, Assalamualaikum, Pak Tatan. Waalaikumsalam Teh Nisa. Iya, jadi dari Pak Tatan sendiri, insya Allah nanti di bulan Agustus ada eh, beberapa ya keberangkatan ya, Pak Tatan ya. Ya, betul Teh. Ada Mungkin beberapa. mungkin dari Pak Tatan ada yang mau disampaikan nih dari Mumtaz. Ya, baik, terima kasih Mbak Nisa atas kesempatan waktunya. Insya Allah kita di Mumtaz Tour yang berlokasi di Jalan Batu Nunggal Indah Raya nomor 421. Insya Allah sudah ada beberapa paket umroh terutama di bulan Agustus dengan beragam paketnya juga. Dan ada yang bintang 4 dan bintang 5 sudah siap tersedia. Jadi kalau ada pertanyaan, mungkin boleh datang ke kantor kami di Batu Nunggal Indah Raya atau ke nomor telepon 0896 7646 8999. Itu Insya mungkin, Sensa. Allah. Ya, Siap, makasih banyak nih update infonya dari Pak Tatan gitu. ya, Nah, sama-sama. sedangkan dari Khalifah Tour sendiri, kita memiliki ada namanya program Khalifah, ada yang namanya Alif. Untuk yang Khalifah dan Alif ini ada tanggal kembar di tanggal 17 Agustus, maksudnya di tanggal yang sama ya. 17 Agustus yang terdekat itu di 2024, 17 Agustus. Yang satu programnya Khalifah, yang satu programnya Alif. Bedanya apa nih, Tenisa? Bedanya
di fasilitas hotel, fasilitas penerbangan. Itu juga nanti dilihat rutenya juga. Nanti disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dan budget mungkin kemampuan yang ada dari sahabat Khalifah dan juga bisa direferensikan kepada. Selain itu kita juga punya hal tour. Hal tour yang lumayan padat nih. Tanggal 2 Oktober kita punya Uzbekistan. Di tanggal 12 Oktober 2024 kita punya Autumn in Korea. Dan di tanggal 19 Oktober 2024 kita ada Turki Seven Lake. Lalu dilanjut tanggal 21 Oktober 2024 ada Ancient Egypt, ziarah negara-negara para nabi. Jadi kenapa disebutnya negara-negara? Di satu program ada 3 negara nanti yang dikunjungi. Lalu dilanjutkan lagi dengan program Halal Tour Mesmerize Balkan 14 November 2024. Padat merayap jadwalnya. Jadi apa sih ini Halal Tour? Halal Tour itu adalah satu program pariwisata yang kita sebutnya extended service. Kita memberikan extended service yang diberikan untuk memenuhi keinginan dan juga menambah pengalaman dari para wisatawan. Tidak mesti pesertanya tidak mesti Muslim, tapi bisa jadi non-Muslim yang ingin merasakan bagaimana seorang Muslim dan Muslimah itu sebaiknya melakukan sebuah perjalanan gitu. Karena nantinya akan dipastikan makanannya halal, lalu kemudian Muslim friendly itinerary gitu kan. Insya Allah destinasi-destinasi yang ditujunya itu memiliki fasilitas-fasilitas untuk melaksanakan sholat, atau memungkinkan ruangan-ruangan yang kita bisa gunakan untuk sholat. Lalu kemudian kita juga ada toilet yang ramah terhadap Muslim, maksudnya ramah terhadap Muslim karena kan kita diajarkannya bertoharohnya dengan air ya. Jadi dimudahkan dan kalaupun ada budaya yang bergeser dari itu, kita masih mudah untuk menemukan air. Seperti itu kalau untuk program Halal Tour, lalu kemudian saya juga tidak lupa menyosialisasikan bahwa Khalifah itu memiliki kantor pusat di Jalan Katamso nomor 11 di Bandung dan juga ada cabang. Cabang kita ada di Jakarta. Di sini ada Teh Mirda. Teh Mirda, silahkan menyapa sahabat-sahabat Khalifah. Assalamualaikum Teh Mirda. Nah, Waalaikumsalam, ini Teh Nisa. ya. Gimana nih, sapa kita dong dari Jakarta. Sekalian apa yang mau disampaikan nih dari tim cabang Jakarta? Untuk saat ini kami di Jakarta, eh, kantornya berlokasi di Gerahamir, Jakarta Timur. Oke, baik. Untuk barangkali ada eh, Bapak Ibu atau yang relatifnya yang ingin bertanya-tanya mengenai umroh, halal tour, ataupun haji, bisa langsung bersama saya, Mirda. Baik, terima kasih Teh Mirda. Dilanjutkan dengan tim kita yang kita memiliki cabang juga Khalifah Tour di Tasikmalaya. Mangga Kang Agus, Kang Yusef, silahkan menyapa Assalamualaikum sahabat warahmatullahi Khalifah. wabarakatuh. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Saudara Ramang, Bapak Ibu sedayana, Pak Ustadz Amang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya baik Tenisa. Sekilas saja eh, kita karyawan dari cabang Tasikmalaya, Jalan alamat di lokasi Jalan Susna Senjaya nomor 109 Tasikmalaya. Boleh mungkin nanti untuk Bapak Ibu alumni atau siapa saja yang ingin rencana untuk ibadah umroh, haji, haji plus dan Poroda mungkin bisa datang mendaftarkan atau melalui telepon yang sudah tertera. Baik, sementara itu aja yang bisa sampaikan. Atau nuhun teh bisa. Terima kasih update timnya Ustadz Nail, seru ya ternyata Ifah tim itu banyak. Kita bisa bersilaturahim, kita juga bisa dan rutin banget ya Ustadz, kita tuh saling bertukar pikiran gitu Betul. kan, benchmarking, terus update-update info dari
dari mungkin dari Saudi Arabia atau dari perjalanan haji itu sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin dari sahabat-sahabat Khalifah ada yang mau ditanyakan. Kalau memang belum sempat untuk tulis di komentar, bisa langsung bertanya. Tapi ternyata sudah masuk, Ustadz. Ada 3 pertanyaan. Saya bacakan dari ini sepertinya Bapak atau Akang Woka Aditama. Akang. Assalamualaikum, Akang ya. Assalamualaikum. Izin bertanya, jika kita punya cukup dana haji untuk 1 orang, mana yang perlu didahulukan? Kita yang masih muda dan bisa berangkat sendiri atau orang tua ibu yang sudah lansia dan tidak bisa berangkat sendiri. Jadi perlu 1 orang lagi menemani, tapi harus nabung lebih lama lagi. 1 orang lagi untuk menemani. Gimana ya arahannya Ustadz ya? Gimana nih Ustadz? Sering banget ya generasi milenial biasanya tuh mengalami hal ini Oke. nih. Terima kasih Kang Woka atau Mas Woka. Ini pertanyaan memang betul sering 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 datang kepada saya pribadi terutama karena kecintaannya kepada orang tuanya, apakah harus orang tua dulu atau dirinya dulu seperti itu ya. Ada beberapa keterangan bahwa yang utama itu adalah untuk diri sendiri, Bapak Ibu. Ya, kita kita hajikan untuk diri sendiri. Ya. Nah, kita berdoa di sana, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga nambah rezeki lagi dan kita menghajikan orang tua kita seperti itu. Ada juga para ustadz yang menyampaikan, kalaulah kita masih muda, masih jauh misalnya usia 20 sampai 30, masih ada jarak, masih ada kesempatan untuk mencari ifkah atau rezekinya, orang tua sudah sering sakit atau orang tua sudah uzur, maka bisa juga orang tua didahulukan. Jadi sebetulnya dua-duanya bisa ya. Dua-duanya bisa kalau merasa kita masih ada peluang untuk ke depan bisa menabung lagi untuk diri sendiri, ya kenapa tidak orang tua didahulukan kalau memang posisi kesehatannya mengkhawatirkan seperti itu. Begitu kira-kira. Masya Allah, semoga menjadi satu pencerahan ya. Apapun itu, yang penting lillahi ta'ala ya. Dan Allah juga akan menunjukkan jalan ya, Ustadz ya. Jadi Ya, sambil betul betul. Allah, sambil melibatkan Allah dalam menentukan pilihan. Baik, yang kedua, apa pelajaran spesifik yang bisa dipetik dari setiap ritual dan tahapan dalam perjalanan haji Ustadz, yang tidak hanya meningkatkan ketakwaan kita, tapi juga memperkaya spiritualitas dan pengalaman pribadi. Jadi Ustadz sekarang tuh tren banget ya Ustadz. Jadi spiritualitas itu bukan hanya tentang agama, tapi konektivitas kita. Ada mungkin dengar tren-tren kita dengan semesta gitu ya Ustadz ya. Nah itu Ya, adalah klasifikasi di mana kita menyebut kategori spiritualitas. Maksudnya semesta itu ya maksudnya Allah, tapi Allah kan melibatkan ciptaannya gitu ya Ustadz ya. Mungkin dari Ustadz baik. ada yang ini Eh, afirmasi. Satu kata atau beberapa kata yang saya dapatkan dari pengalaman spiritual haji bagi saya pribadi adalah kita harus membumi gitu aja. Ya, Hmm. kita harus membumi bahwa di atas kita masih banyak yang lain. Kita punya Allah yang akan senantiasa membimbing kita dan jabatan apapun yang kita miliki, harta apapun yang kita miliki, itu pada akhirnya tidak akan mempengaruhi kecuali amal soleh begitu. Jadi di Hmm. saat kita tawaf, di saat kita sa'i, betul-betul kita ini merasakan kita butuh Allah. Itu saja sih yang saya selama perjalanan ini merasakan bahwa oh iya, kita butuh Allah. Kita Hmm. harus membumi betul-betul tunduk, betul-betul pasrah, jangan keegoan, keanaan, keakuan itu sudah ya sudah kita Hmm. tunduk, pasrah dan Masya itu Allah. saja. Kalau saya begitu. Karena memang judulnya Tanah Suci, tapi sifat manusia tuh keluar semua ya Ustadz ya. Ya. Ada yang tawaf motongnya nggak kira-kira, badan gede, Mm-mm. nyeruduk gitu. Jadi memang benar-benar jangan sampai misalnya kita saking inginnya sholat di belakang makam Ibrahim atau Hijr Ismail atau mencium Hajar Aswad, kita sampai lupa untuk menjaga sesama saudara kita gitu ya. Betul, Dan itu melawan ego ya, Ustadz. Itu betul, susah betul, sekali. betul. Masya Allah. Selanjutnya ada dari Ibu Yuniarti. Jadi Bu Yuniarti ini mengonfirmasi
mungkin gelisah gitu Ustadz. Banyak nih yang relasi-relasinya beliau seringkali berangkat haji, tapi kok kelakuan gitu ya. Gitunya itu ya silahkan definisikan sendiri. Begitu Ustadz. Jadi mungkin Iya, ada kegelisahan itu gitu sebagai sesama Muslim. Mangga iya. Ustadz, apa yang bisa Terima disampaikan? kasih atas keresahannya Ibu Yuniarti. Hmm. Resah itu artinya bukti bahwa kita ini sensitif dengan Allah ya. Kita merasa harus senantiasa eh, butuh Allah Subhanahu wa taala. Ada keresahan, ibadah kita diterima enggak, ya, sholat kita diterima enggak, tapi jangan terlalu mendalam gitu sehingga kita akhirnya terus was-was dan was-was itu adalah syaitan. Nah, Tuh. sekarang berbicara dengan teman-teman kita yang terus haji, terus umroh, tapi kasusnya jangan para ustadz ya Bu ya. Kalau kami para ustadz berangkat terus karena memang melayani tamu Allah, tapi mudah-mudahan kita istiqomah insya Allah. Tugas itu tugas beda. Tugas. Iya, Ya, tugas. iya, ada saudara-saudara kaum muslimin, jangan pernah menyalahkan haji, ya, jangan pernah menyalahkan sesuatu ibadah apapun, ya. Itu adalah sebuah kasus dan fenomena yang terjadi di hadapan kita. Ya, ada istilah haji-haji, ya. Haji-haji masih jarang ke masjid, gitu kan. Haji-haji masih suka nyakitin orang. Nah, itu Hmm. fenomena yang terjadi di masyarakat. Bagaimana cara kita, ya, kita hanya kalau bisa kita petegur, ya. Kan dalam Islam mengajarkan, ya, tegur, kalau kita tidak sanggup ya kita kasih kode, kalau kita masih tidak sanggup ya kita doakan saja, begitu. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan kekuasaan, kita dengan ucapan masih tidak bisa, dengan gerakan, dengan kode masih tidak bisa, ya kita doakan saja semoga orang itu yang sudah berhaji ya masih kurang baik, semoga Allah kasih hidayah. Seperti itu saja sih sebetulnya. Karena kita kadang-kadang fenomena di masyarakat nggak berani juga untuk menegur, kamu tuh udah haji, coba ya. Nah justru kadang-kadang jadi masalah akhirnya kan. Kecuali kita punya kekuatan, ya kita punya kekuatan jadi RT, jadi RW misalnya, atau kita sebagai seorang ustadz bisa kita kasih kode, kasih contoh, gitu kan, dan lain sebagainya. Hmm. Ya Allahu selama a'lam. punya iman kita dalam berjuang berjihad ya mendoakan ya Ustadz ya. Ya, Mudah-mudahan apapun itu yang kita punya dayanya kita bisa berjihad dengan itu. Baik, Ustadz, ini sudah hampir menjelang akhir nih. Tapi saya izin untuk menyampaikan di mana Khalifah Tour ini bersinergi dengan Wakaf Salman untuk program Khalifah Berbagi. Jadi sahabat Khalifah, Bapak Ibu, Akang Teteh, sahabat Khalifah semuanya yang insya Allah mau mengoptimalkan gitu ya sedekahnya, donasi terbaiknya, mangga silahkan kami tampung di program Khalifah Berbagi ini dengan nomor rekening Bank Muamalat di 11300110706 atas nama Mu dan Dea Triana Fauzi. Ustadz, sudah di akhir acara, di penghujung acara, tapi sebelum kita mengakhiri majelis ini, mohon izin seingat saya, Ustadz sering banget menyampaikan bahwa salah satu doa yang insya Allah Allah kabulkan ya, atau diijabah lah ya, itu adalah di majelis ilmi. Sambil kali Ustadz, maaf memotong. Ini ada yang masuk nih. Oh, ada lagi. Satu terakhir satu lagi ya, kayaknya cocok jadi karena saya penutup mau sih jadwal ini. khutbah Jumat ini. Oh iya. Pertanyaannya cocok jadi penutup nih. Ya, Apa tuh? Izin Tanisa. Mangga, Mang. Assalamualaikum Ustadz, ini Ardian. Mau bertanya, oh Mas Arya, mudah ini ya? gamisnya dari beliau ini. Wah. Ini Sen. bagaimana untuk menjaga keistiqomahan haji dikarenakan kadang kadar iman suka naik turun, hatur nuhun. Cocok lah buat Ya, penutupan nih. oke, terima kasih Kang Haji. Ini jazakallah, gamisnya langsung saya pakai. Masya Allah. Bagaimana kita menjaga keistiqomahan dalam berhaji, dalam beribadah, apapun namanya kebaikan. Yang pertama, kita harus berkumpul dengan orang soleh. Ya. Cari teman yang bisa, teman itu mengingatkan kita untuk terus mengajak kita kepada kebaikan. Nah, yang kedua adalah sering kita bermuhasabah. Ya. Bermuhasabah seperti sahabat Umar bin Khattab, setiap harinya itu beliau bermuhasabah menjelang tidur. Apa kebaikan yang sudah dilakukan, apa keburukan yang sudah dilakukan, sehingga ketika ada rutinitas introspeksi evaluasi diri itu, maka kita akan terus terjaga, ya.
Yang ketiga diantaranya adalah para ulama mengatakan sholat malam. Ya, Khalifah, masya Allah, tabarakallah, selama di Mekah, selama di Madinah, kita komit untuk menjaga sholat malam itu, termasuk tawaf sunatnya. Dan yang kelima, insya Allah kita bermuamalah dengan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ya, insya Allah akan terus dijaga keistiqomahan haji kita. Ya, dan majlis taklim tentu saja setiap Jumat dengan Khalifah akan haji. Masya Allah, terima kasih Insya Ustadz. Allah. Ustadz. Siap. Iya, Alhamdulillah. Jadi memang Mas Ardian ini adalah alumni juga ya. Kemarin kan ya? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Iya, jadi insya Allah nanti mungkin ada sesinya nanti ya di kajian online berikutnya kita ada sharing session bersama alumni gitu. Jadi apa yang Insya Allah. disampaikan oleh Asatis atau Nisa atau Kang Hardi dan tim lainnya bukan semata-mata karena kami bagian dari Khalifah Tour gitu, tapi memang memang merasakan sendiri. Baik Ustadz, jadi kembali lagi kepada acara di mana kita akan mengakhiri acara ini dengan saya minta tolong ya dari Ustadz untuk memimpin doa sehingga kita bisa mendoakan bersama segala hajat kita lahir batin dan insya Allah Allah memberkahi. Amin ya robbal alamin. Enggak Amin. Ustaz? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min dzambil adzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya mujib as-sa'ilin, ya mujib doa, di tempat yang, di majlis yang baik ini, di waktu yang sangat baik ini, hari Jumat, ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, saudara-saudara kami yang hari ini diuji dengan sakit, semoga engkau segera sembuhkan. Keluarga kami yang masih sakit, semoga engkau beri kesembuhan. Allahumma rabbana asmatibal ba'as ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, di tempat dan waktu yang baik ini, buat saudara-saudara kami yang sudah meninggal, orang tua kami, nenek-nenek kami, ya Allah, berikanlah mereka ketenangan di alam kubur, diberikan tempat terbaik, ya Allah, dan mereka mendapatkan husnul khatimah, ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa simadkhalahu waghsilhu bil ma'i wat thalji wal barad. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami punya keturunan, kami punya anak-anak, ya Allah, jaga mereka, ya Allah. Aku titipkan kepadamu akhlaknya, ilmunya, keberkahan usianya, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyai allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayat ziyadatan min kulli khair waj'alil maut rahatan min kulli syarr. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bin syarri ma sana'tu. Abu'un laka bi ni'matika alayya wa abu'un bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sahabat Khalifah, kita akhiri dengan sesi